Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami boleh ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus melembutkan hati kami, dan juga mengurapi kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai ayat 41. Tapi saya bagi dua bagian ya. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 20. Besok ayat 21 sampai 41. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 20. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya pada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia lahirkan berbuta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia mudah ke tanah dan mengaduk lidah-ludahnya dengan tanah. Lalu meleskan pada mata orang buta tadi dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah ini. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu jadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata padaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memeriksa mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi, orang yang tidak datang dari Allah sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelihara matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru pada dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan berkata kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami ketahui ialah bahwa dia itu anak kami dan bahwa ia lahir buta. Kita perhatikan mutiara yang indah tadi. Kita perhatikan pada ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang utus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih Tuhan berikan napas hidup, kita
Engkau harus melayani. Sampai satu ketika kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir, tahun kita bisa melayani. Selama Tuhan masih beri kesempatan, selama Tuhan masih berikan panjang umur, selama Tuhan memberikan waktu, gunakan waktu ini bukan perkara yang sia-sia, tapi perkara-perkara yang nyata. Dan pagi hari ini, saudara yang sangat diberkati, waktu Tuhan sediakan waktu datang adalah mesbah, saudara gunakan suatu hal yang sangat baik. Jangan waktu tidak ada waktu yang dari Tuhan. Justru kalau Tuhan berikan waktu panjang, kita bisa bangun tubuh yang sehat, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kita mencari Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan selalu. Sebelum kita mengadakan aktivitas lain, kita utamakan Tuhan. Selama Tuhan berikan panjang umur, gunakan dengan baik. Selama Tuhan beri kesehatan, gunakan dengan baik untuk melayani Dia. Jangan waktu ruang ICU kita berkata, kalau Tuhan sembuhkan, saya mau melayani Tuhan. Dan sebentar orang itu akan mati, tapi baru menjerit tidak, tapi selama kita Tuhan membaca. Ya. Selama Tuhan memberikan waktu, gunakan waktu dengan baik. Saudara yang bahagia pada pagi hari ini, saudara bisa menggunakan waktu dengan baik, mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, untuk datang menghampiri Dia. Sebab firman Tuhan, selama masih ada terang, selama masih ada kesempatan, satu tidak akan gelap, artinya satu tidak akan akhir. Kalau sudah habis, tidak ada percuma. Dengan pengertian, kalau nasi itu jadi bumbu, percuma. Jadi dengan pengertian, selama Tuhan masih panjang umur, selama Tuhan masih beri kesempatan, gunakan kesempatan yang baik untuk melayani Dia, untuk mencari Dia, mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Kalau kita mengutamakan Dia segala-galanya, saya percaya kebutuhan seorang secara finansial Dia juga siapkan bersama. Amin. Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada pagi hari ini, sebab saudara mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Kenapa? Karena saudara rindu Tuhan memberikan panjang umur. Gunakan dengan baik semua ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Benar dari surga. Yesus saat Tuhan memberi kesempatan, kami tidak sia-siakan. Satu ketika kesempatan tidak ada lagi, kami tidak bisa melayani Tuhan. Bahkan kami tidak bisa berdoa dengan baik. Karena tubuh kami sakit, karena tubuh kami mengalami kelelahan. Tapi kami bersyukur pagi sebelum melakukan akses lain. Kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan memberikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang guys depan perang. Mohon belas kasihan Tuhan, biar pandemi menjadi endemi dan negara kami tetap kuat, tetap diberkati Tuhan. Ekonomi kami tetap diberkati karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.